Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Om Ketabe. Pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman melihat bagaimana ciri-ciri pupuk sudah diserap oleh tanaman sawit. Jadi kebetulan lahan saya ini kemarin sebelum puasa ya, sebelum hujan itu sudah saya pupuk, dan alhamdulillah ini udah mulai terserap pupuknya. Nah, jadi sudah saya lakukan dolomit. Nah, selanjutnya 1 bulan kemudian saya aplikasikan pupuk, dan alhamdulillah ini pas puasa curah hujan tinggi, langsung kita lihat sekalian, nanti kita cek pH-nya ya. Nah, ini ciri-ciri. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini ya, ini banyak akar-akar putih seperti ini. Nah, ini ciri-ciri tanaman sawit kita sudah mulai menyerap makanan yang kita kasih ya. Nah, ini jadi seperti kecambah ya, banyak ya, karena ini saya aplikasikan pupuknya ini tabur ya, tabur secara luas begitu ya, bukan hanya di piringan ya, tapi ini mulai dari sini kita 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 gimana ya ngomongnya, kita bikin dia berserakan ya pupuknya, bukan hanya pada lingkaran saja. Jadi akar putihnya udah mulai muncul ya, untuk menyerap pupuk yang kita kasih. Jadi cirinya mudah ya, biasanya kalau udah mulai keluar akar putih-putih nih di musim penghujan, itu berarti akarnya. Makanya biasanya PPL menyarankan kita melakukan pemupukan itu di awal atau di akhir musim penghujan, agar tanaman lebih cepat menyerap nutrisi yang kita kasih ya. Jadi kita langsung cek juga pH-nya, biasanya udah normal apa belum. Biasanya kan kalau udah diaplikasikan pupuk, biasanya pH-nya itu turun, tapi angsur-angsur nanti dia normal kembali ya. 6,0 ya, 6,0 itu kategori sudah lumayan bagus ya, karena biasanya biasanya kan misal 6,5 nih, kita aplikasikan pupuk ya, jadi pH tanahnya bisa turun, bisa 4 atau 4,5 atau 5 ya. Nah, kemudian ya setelah beberapa waktu normal kembali biasanya. Nah, udah di angka 6, makanya akar pun udah mulai muncul ya. Kita lihat putih semua ya akarnya ini. Akar-akar kecil pokoknya kalau udah mulai tumbuh putih seperti ini seperti ini akarnya. Mana jadi saya? Nah, ini akarnya. Nah, ini jadi ini kemarin saya aplikasikan pupuknya NPK 1616 ya, karena sebenarnya bagusnya pupuk tunggal ya, tapi kan kita terkendala dana, jadi kita mengambil cara hematnya, kita gunakan NPK ya. Pokoknya setiap batang tuh udah mulai rata akarnya. Nah, kita lihat lagi. Ya, udah mulai rata dia. Di kamera ini kalau nggak kita zoom, dia nggak terlalu jelas ya, harus deket-deket baru dia jelas. Akarnya nggak terlalu kelihatan. Coba kita cari yang agak bersih ya, atau kurang bersih, banyak rumput ya.
ini tanahnya agak agak bukit ya. Nah ini untuk buahnya teman-teman bisa lihat sendiri, ini buahnya udah mulai matang ya. Buahnya lumayan, cuman untuk lahan saya sendiri ini jujur saya masih kurang puas hasilnya, karena ini lahannya saya menggunakan bibit abal-abal ya. Jadi hasilnya itu nggak bisa maksimal menurut saya. Coba kita cek pH-nya. Di sini ya 6 ya. Rata-rata kayaknya 6. Oke, coba kita lihat lagi. Ini mungkin kena ini kan kena agak bukit. Jadi ini bagian tanah bagian suburnya itu kalau terlalu bersih ini hanyut ya. Kita lihat lagi, sekalian kita cek pH ya. Ya, buahnya udah mulai matang. Memang sebentar lagi udah jadwal panen. Kita lihat dari dekat. Mana ininya yang enak di zoomnya. Ini ya ciri-cirinya kalau sudah mulai akar putih. Pokoknya kalau akar putihnya udah mulai muncul, udah mulai banyak kelihatan, nah itu berarti tanaman sudah menyerap nutrisi yang kita berikan ya. Ya, ini akarnya besar-besar ya, kita lihat. Oke, kita cek berapa pH-nya. Ya, sepertinya normal ya. Oh, ini 5,5 malahnya. Kemudian ada juga sebagian ya, akarnya itu baru mulai belum terlalu banyak, baru terlihat 1 atau 2 ini ya. Sebagian itu udah keliling putih, sebagian itu baru mulai ya. Jadi setiap tanah itu nggak sama, buahnya udah mulai merondol. Nah ini saya mau kasih contoh, kalau kita menggunakan bibit sembarangan ada yang jelek bibitnya ini ya, ada yang gagal. Kebanyakan yang lainnya kan bagus-bagus ya. Yang ini buahnya gede-gede ya kawan, mungkin bisa sampai bisa sampai 6 tandan satu batang, tapi kondisi pelepahnya ini nggak bisa normal. Walaupun kita pupuk sekencang apa, pelepahnya tetap segini, sering mati ya untuk pokok satu ini. Tapi buahnya normal, besar-besar buahnya, 6 satu batang. Tapi nanti kalau mulai habis buah dia kuning seperti ini. Padahal untuk yang lain daunnya subur ya. Inilah yang saya kurang senang dari bibit abal-abal ini, karena nggak sama ya. Bibit yang kita ambil namanya kita bibit cabutan kan. Nah akarnya ya, kalau untuk yang bagus ya ciri-ciri kalau nutrisi sudah terserap. Alhamdulillah buahnya juga saya lihat dari tadi ya udah matang ya. Nah, udah matang. Ini jadwal panennya 2 hari lagi.
Ada ini matang juga efek kamera ya, tapi ini udah merah juga. Kayaknya 2 tandan matangnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya ciri-ciri kalau tanaman sawit sudah menyerap nutrisi ya. Jadi biasanya ciri-cirinya seperti itu. Kalau curah hujannya cukup, biasanya itu mungkin sekitar 1 bulan setelah pengaplikasian itu sudah mulai ada tanda-tandanya. Nah, biasanya kan kalau habis pupuk itu berapa hari atau berapa minggu itu piringan, rumput-rumput darah piringan ini mulai mati ya. Nah, nanti kalau udah mulai tumbuh rumputnya pada bagian yang kita aplikasikan pupuk, baru nanti mulai menyerap pupuknya.